Bab 3. Dari depresi dunia ke ekonomi perang tahun 1929 ke 1950. Badai tiba. Ungkapan hening sebelum badai menggambarkan suasana kehidupan ekonomi yang baik dan tenang di Hindia Belanda sebelum depresi dunia melanda kawasan ini. Hindia Belanda menikmati zaman normal. Sebetulnya, semenjak pertengahan 1920-an, sudah ada tanda-tanda harga komoditi ekspor andalan Hindia Belanda mulai merosot. Tetapi tak seorang pun memperkirakan bahwa harganya akan benar-benar terjun bebas pada akhir 1929 dengan akibat buruk yang berkepanjangan bagi kehidupan di negeri ini. Pada bulan Oktober 1929, harga saham di bursa New York jatuh. Macam-macam rumor, tetapi yang fatal adalah berita bahwa ada sejumlah bank yang tidak bisa membayar uang simpanan nasabahnya. Masyarakat panik. Takut kehilangan uangnya, mereka menyerbu bank-bank untuk mengambil simpanannya. Ini mengakibatkan kesulitan likuiditas berantai pada operasi perbankan dan akhirnya menyebabkan banyak bank tutup atau bangkrut. Krisis perbankan pun terjadi. Pembiayaan dan pelayanan bayar-membayar yang biasanya disediakan oleh perbankan mandek. Akibatnya, kegiatan perdagangan dan produksi sektor real macet, dan tidak terlalu lama kemudian diikuti oleh PHK besar-besaran. Banyak orang kehilangan mata pencarian dan penghasilan. Tiba-tiba saja daya beli mereka turun. Barang-barang yang sudah diproduksi oleh pabrik-pabrik tidak laku, stok menumpuk. Mendapati barang yang tidak laku, para produsen mengurangi volume produksinya. Mereka terpaksa mengurangi karyawannya dan selanjutnya mengakibatkan daya beli masyarakat makin merosot. Stok barang tidak laku, produsen mengurangi laju produksi dan kemudian melepas karyawannya. Siklus ini terus berlanjut. Proses spiral ke bawah ini disebut deflasi. Apabila tidak ada langkah penyelamatan, ia akan berlanjut dan membawa seluruh perekonomian makin dalam di kubangan depresi ekonomi. Spiral tidak berhenti di satu negara, karena adanya keterkaitan antar negara di bidang perdagangan, keuangan, dan informasi. Proses yang sama dengan cepat merembet dari Amerika ke Eropa dan ke negara-negara lain termasuk Hindia Belanda. Deflasi Amerika mendunia menjadi deflasi global yang melahirkan depresi ekonomi global. Hindia Belanda ikut terkena imbas depresi itu tanpa harus menunggu terlalu lama. Komoditi ekspor andalannya sulit mendapatkan pembeli, harganya anjlok. Tabel 3.1. Proses spiral ke bawah yang kita gambarkan tadi pun terjadi di sini. Ketergantungan ekonomi yang sangat tinggi pada ekspor menyebabkan dampaknya terasa berat dan cepat dirasakan oleh masyarakat luas. Mulai tahun 1930, PDB Hindia Belanda terus merosot, mencapai titik terendahnya pada pertengahan dasawarsa 1930-an. Dan baru setelah itu sedikit demi sedikit mulai membaik. Dampak depresi di Hindia Belanda ternyata lebih panjang daripada di negara-negara lain. Salah satu penyebabnya, pemerintah mengambil kebijakan yang salah, yaitu mempertahankan sistem standar emas yang sudah ditinggalkan oleh negara-negara pesaing Hindia Belanda sampai tahun 1936. Kebijakan ini membuat harga komoditi ekspor kita mahal dan kalah bersaing. Di dalam negeri dampaknya dalam dan luas. Penghasilan penduduk dari semua kelompok etnis turun tajam, tinggal kira-kira separuh tingkat sebelum depresi. Karena lemahnya daya beli, inilah tabel 1.3 harga perdagangan besar komoditi ekspor utama yang turun drastis sampai 80-85%. Karena lemahnya daya beli masyarakat, harga-harga dalam negeri pun ikut turun. Harga beras misalnya turun 36% dengan konsekuensi pada penghasilan petani. Sektor ekonomi tradisional yang tidak terkait dengan ekspor pun terkena dampak. PHK besar-besaran terjadi khususnya di sektor ekonomi modern, lebih khususnya di perkebunan. Banyak dari mereka yang terkena PHK kembali ke kampung mereka, mencari pekerjaan seadanya atau menjadi bagian dari pengangguran terselubung. Masa depresi ini diingat oleh penduduk negeri ini sebagai zaman melais atau zaman meleset. Respon kebijakan: membenahi struktur ekonomi domestik. Pengalaman pahit masa depresi ini membuka mata pemerintah Hindia Belanda bahwa ketergantungan yang berlebihan pada dunia luar mengandung risiko tinggi. Ekonomi ekspor impor yang mengandalkan pada beberapa komoditi ekspor saja
dan tergantung pada impor untuk kebutuhan pokoknya, ternyata rawan terhadap gejolak ekonomi dunia. Struktur ekonomi seperti itu sebenarnya merupakan konsekuensi logis dari kebijakan pemerintah pada masa sebelumnya, yaitu kebijakan yang 100% mengandalkan pada perdagangan bebas yang kita utarakan sebelumnya. Sewaktu harga komoditi ekspor utama Hindia Belanda bagus, yang berlangsung hampir terus-menerus selama lebih dari seperempat abad sejak awal abad 20, negeri ini memperoleh manfaat maksimal dari keterbukaan dan keterkaitannya dengan pasar global. Pada saat pasar global tiba-tiba runtuh, semuanya berbalik arah. Mulai disadari bahwa mengandalkan penuh pada pasar global dan mengabaikan pembangunan pilar-pilar ekonomi dalam negeri membawa risiko besar. Pemerintah mulai menyadari bahwa harus ada keseimbangan antara di satu pihak keterbukaan dan keterkaitan dengan pasar dunia, dan di pihak lain struktur ekonomi dalam negeri yang tahan gejolak. Sasaran untuk mencapai keseimbangan seperti itu tidak bisa sekadar diserahkan kepada pasar mekanisme atau pasar bebas. Harus ada keterlibatan aktif negara untuk memberi arah dan dukungan kebijakan. Proteksi dan substitusi impor. Demikianlah terjadi perubahan pikir di kalangan penguasa di sini. Depresi dunia membuat pemerintah Hindia Belanda mengubah arah kebijakannya secara mendasar. Sektor-sektor ekonomi di luar sektor komoditi ekspor utama, terutama sektor industri dan pangan, yang dapat mengganti barang-barang impor dan sekaligus dapat menjadi sumber penghasilan penduduk, dipacu pembangunannya. Pemerintah banting setir. Tahun 1933 adalah tahun titik balik. Pada tahun itu, kebijakan perdagangan bebas yang diterapkan sejak tahun 1870 resmi ditinggalkan. Mulai tahun itu, impor berbagai barang kebutuhan dalam negeri diatur dengan sistem kuota atau pembatasan jumlah yang terperinci untuk memberi ruang bagi industri dalam negeri berkembang. Hindia Belanda mulai membangun industri melalui kebijakan substitusi impor. Kebijakan pengaturan impor itu juga punya tujuan lain, yang dari kacamata pemerintah tidak kalah pentingnya, yaitu melindungi jaringan perdagangan dalam negeri yang didominasi oleh perusahaan-perusahaan Belanda dari ancaman penguasaan pihak luar negeri, khususnya Jepang, yang secara agresif melakukan strategi banting harga dan penetrasi jaringan perdagangan di Hindia Belanda. Kebijakan perlindungan bagi industri dan perdagangan dalam negeri itu pada tahun 1934 diperkuat dengan kebijakan perizinan yang mengatur berapa kapasitas produksi baru boleh dibangun di berbagai cabang industri. Pada masa ini juga mulai ada perhatian pemerintah pada industri kecil, terutama tekstil. Menjelang pecah Perang Dunia II, industri dalam negeri mendapat dorongan tambahan melalui pesanan dan pembelian oleh pemerintah dalam rangka persiapan perang. Pembaca akan jumpai nanti bahwa pada masa-masa tertentu kebijakan seperti itu masih bergaung di kalangan, sementara pengambil kebijakan ekonomi republik, meskipun kondisinya sudah berbeda. Bagaimana hasilnya? Kebijakan-kebijakan pemerintah tersebut secara umum membuahkan hasil. Selama dasawarsa 1933-42, sektor industri dalam negeri mencatat perkembangan pesat. Industri tekstil tumbuh pesat dengan lokasi utama di Jawa Barat. Kapasitasnya meningkat dari hanya 500 ATBM alat tenun bukan mesin pada 1933 menjadi 49.000 ATBM dan 9.800 ATM alat tenun mesin. Nama-nama beken seperti General Motors, Goodyear, Unilever, Bata juga mulai masuk dan bangun pabriknya di sini. Sementara itu, produksi berbagai barang lain kebutuhan konsumsi dalam negeri mulai dari sabun, bola lampu, sepeda, barang-barang logam, cat, dan lain-lain juga meningkat pesat. Pangsa sektor industri olahan dalam PDB meningkat dari 8% pada 1931 menjadi 12% pada 1941. Marilah kita mencoba mengerti sedikit lebih dalam bekerjanya strategi ini. Dalam literatur strategi industrialisasi, berdasarkan pengalaman di berbagai negara, sejumlah ahli membedakan dua tahap pembangunan industri melalui substitusi impor. Tahap awal atau tahap mudah dan tahap berikutnya atau tahap sulit. Hindia Belanda pada waktu itu masih pada tahap mudah. Dengan intervensi moderat, industri dalam negeri merespon dan tumbuh. Pada tahap selanjutnya, diperlukan intervensi dan keterlibatan pemerintah yang makin besar untuk memperoleh respon serupa. Makin banyak peraturan dan perizinan yang dikeluarkan, makin rawan kebijakan terhadap korupsi dan kolusi.
Proteksi yang berlebihan bukan hanya membebani konsum, yang kepentingannya juga harus diperhatikan, melainkan juga rawan terhadap penyelundupan. Birokrasi yang lemah, kepentingan bisnis, dan kepentingan politik yang merambah luas adalah kombinasi fatal bagi kebijakan industrialisasi ini. Birokrasi pemerintahan kolonial Hindia Belanda termasuk yang paling efisien di dunia. Ini adalah salah satu kunci keberhasilan mereka dalam melaksanakan kebijakan yang syarat pengaturan dan regulasi. Sesuatu yang belum tercipta di era Indonesia merdeka. Pengambil kebijakan harus pandai-pandai mendeteksi kapan kebijakan seperti itu berjalan baik dan kapan justru merugikan semua pihak. Kita tidak sempat melihat bagaimana kelanjutan kebijakan pemerintah Hindia Belanda ini karena pada tahun 1942 Hindia Belanda jatuh ke tangan Jepang. Era penjajahan Belanda berakhir dan sepanjang dasawarsa 1940-an, negeri ini mengalami masa yang penuh gejolak dan situasi yang serba tidak normal. Masa pendudukan Jepang 1942-1945. Ekonomi perang. Kehidupan ekonomi di Indonesia dalam dasawarsa 1940-an dapat dirangkum dalam satu ungkapan, yaitu kehidupan ekonomi perang. Memasuki dasawarsa ini, dunia mengalami peristiwa besar yang intensitas pengaruhnya jauh lebih dahsyat daripada depresi ekonomi. Dan Indonesia kali ini pun tidak dapat menghindarinya. Perang Dunia II pecah. Di daratan Eropa, satu demi satu negara jatuh ke tangan Jerman. Di Asia, khususnya di Asia Timur dan Asia Tenggara, satu demi satu negara jatuh ke tangan Jepang. Pada tahun 1942, Singapura, benteng pertahanan andalan Inggris, jatuh dan Indonesia tidak berselang lama juga jatuh ke tangan Jepang. Pada Maret 1942, Belanda menyerah. Berakhirlah masa kekuasaan Belanda yang panjang di Indonesia. Hanya diganti oleh kekuasaan yang jauh lebih keras dan lebih eksploitatif. Selama 3,5 tahun di bawah pendudukan Jepang, ekonomi Indonesia beroperasi dengan modus darurat perang. Salah satu ciri utama dari sistem ekonomi ini adalah bahwa hampir semua segi kehidupan diatur dengan peraturan-peraturan penguasa perang. Institusi-institusi masa damai dibekukan, kepentingan bersama yaitu memenangi perang di atas segalanya. Ruang gerak individu sangat dibatasi. Ekonomi dioperasikan berdasarkan perintah atau command ekonomi, transaksi sukarela, mekanisme pasar hanya terjadi di celah-celah sempit dan semakin sempit dalam perekonomian yang tersisa yang kebetulan tidak diatur oleh penguasa. Kepentingan ekonomi utama penguasa perang adalah menjadikan Indonesia sebagai penyangga kegiatan perang Jepang. Artinya ekonomi dioperasikan terutama untuk menghasilkan barang-barang dan bahan pendukung perang, bukan untuk memenuhi kebutuhan hidup rakyat. Produksi minyak bumi, hasil-hasil pertambangan, bahan pangan digenjot untuk mendukung pasukan Jepang di garis depan. Penduduk Indonesia memperoleh apa yang tersisa atau residu dari kegiatan ekonomi utama itu. Secara prinsip, sistem ini tidak berbeda dengan sistem kolonial, yaitu mengekstraksi semaksimal mungkin surplus ekonomi dari Indonesia untuk kepentingan ibu negeri. Yang berbeda adalah cara ekstraksinya. Pada zaman Belanda dengan sistem tanam paksa dan kemudian sistem liberalnya, pada zaman Jepang dengan perintah dan peraturan penguasa perang. Sistem kerja paksa yang disebut Romusa jauh lebih brutal bahkan dibanding dengan sistem tanam paksa. Pada masa pendudukan Jepang, tingkat kesejahteraan masyarakat Indonesia merosot drastis. Jauh lebih buruk dibanding sewaktu Malais mencapai puncaknya. Kelangkaan kebutuhan sehari-hari dan bahkan kelaparan sudah menjadi berita sehari-hari. Ciri utama lain dari sistem ekonomi perang adalah keterisolasian dari dunia luar. Ekonomi Indonesia yang sebelumnya sangat terbuka dan terintegrasi dengan dunia luar, serta-merta menjadi ekonomi tertutup karena perang menutup jalur hubungan normal dengan negara lain. Alat transportasi laut dimobilisasi untuk tujuan perang. Dampak dari penutupan suatu perekonomian yang sebelumnya terbuka adalah kebalikan dari apa yang kita bahas dalam bab 1. Manfaat perdagangan, gain from trade, tiba-tiba saja hilang. Lebih dari itu, sarana dan prasarana produksi yang semula diarahkan untuk pasar luar negeri harus diubah fungsinya dalam waktu singkat menjadi sarana dan prasarana untuk memenuhi semua kebutuhan dalam negeri. Ini memerlukan langkah yang lebih drastis daripada kebijakan substitusi impor yang pernah dialami sebelumnya.
Mengubah ekonomi terbuka menjadi ekonomi tertutup adalah proses yang menyakitkan dan berbiaya ekonomi tinggi. Kondisi ekonomi. Di masa pendudukan Jepang, terjadi kerusakan pada sarana dan prasarana produksi. Sebagian karena politik bumi hangus Belanda dan sebagian lagi karena tidak adanya pemeliharaan yang memadai. Akibatnya, kapasitas produksi di banyak sektor merosot tajam. Penyebab kemunduran ekonomi menjadi lengkap. Sistem ekonomi komando yang tidak efisien, putusnya hubungan dengan dunia luar, kekurangan alat produksi, serta rusaknya sarana dan prasarana produksi. Kuantitas maupun kualitas kehidupan ekonomi di negeri ini merosot drastis. Berikut ini beberapa indikator kemerosotan ekonomi pada masa ini. Tabel 32. Tabel 32 produksi beberapa komoditi penting tahun 1942 sampai 1945 dalam ribuan ton. Masa ini bukan hanya masa malais, melainkan masa kesengsaraan total bagi bangsa kita. Apabila ada secuil dampak positif dari pendudukan Jepang bagi Indonesia, kita harus cari di bidang politik. Pendudukan Jepang mengakhiri dengan telak penjajahan Belanda di Indonesia beserta sistem dan institusi pendukungnya yang telah ratusan tahun mendominasi kehidupan di negeri ini. Jepang melakukan perombakan besar-besaran terhadap sistem administrasi pemerintahan dalam negeri. Sistem administrasi dualistis, Bidanelan, Bestur, dan Pangreh Praja, dibubarkan dan diganti dengan satu sistem administrasi yang sepenuhnya dikendalikan oleh penguasa perang. Karena desakan kebutuhan, orang-orang Indonesia terpelajar direkrut untuk mengisi posisi-posisi yang kosong ditinggalkan oleh pejabat-pejabat Belanda, meskipun posisi-posisi kunci tetap dipegang oleh orang Jepang. Masa ini memberikan kesempatan emas bagi orang Indonesia untuk memperoleh pengalaman di berbagai bidang pemerintahan yang sebelumnya tidak terbuka bagi mereka. Masa revolusi 1945-1949. Suasana konflik berlanjut. Pada bulan Agustus 1945, Jepang menyerah kepada sekutu. Di tanah air, peristiwa ini membuka peluang sejarah yang langka bagi bangsa Indonesia. Pada masa kekosongan, kekuasaan terjadi, para pemimpin bangsa Indonesia dengan cerdas menangkap peluang emas untuk menyatakan kemerdekaannya. Suatu langkah taktis yang ternyata mendapat sambutan luar biasa dari rakyat. 4 tahun berikutnya tercatat sebagai masa konflik terus-menerus antara pemerintah Indonesia yang baru lahir dan Belanda yang ingin menguasai kembali jajahannya. Agresi pertama Belanda pada bulan Juli 1947 diikuti dengan agresi kedua pada bulan Desember 1948. Konflik fisik terus terjadi antara pasukan dan gerilyawan Republik dengan pasukan Belanda. Drama dan romantika perjuangan masa revolusi ini direkam dalam buku-buku sejarah nasional kita. Di sini kita hanya mencatat bahwa dalam masa ini kegiatan produksi, perdagangan, dan kegiatan ekonomi pada umumnya terganggu oleh situasi konflik dan penuh ketegangan. Itu. Keadaan diperparah dengan adanya blokade laut Belanda sebagai tekanan terhadap Republik. Ekspor tidak jalan, impor kebutuhan pokok juga berhenti. Tidak ada statistik yang merekam secara sistematis kinerja ekonomi di masa ini, tetapi produksi nasional diperkirakan merosot drastis. Kondisi ekonomi. Masa ini mencatat terjadinya kerusakan luar biasa terhadap aset produktif di negeri ini, yang menurut sejumlah laporan bahkan lebih besar daripada yang terjadi di masa pendudukan Jepang. Belanda datang dengan sasaran strategis menguasai kembali aset-aset produktifnya dalam keadaan baik. Sebaliknya, taktik gerilyawan Republik adalah membumi hanguskan aset-aset yang sebelum sempat dikuasai Belanda. Ini semua punya implikasi luas bagi Republik Muda ini sewaktu memasuki masa damai pada dasawarsa berikutnya. Tingkat kerusakan yang terjadi selama dasawarsa 1940-an digambarkan oleh seorang ahli sejarah ekonomi sebagai berikut. Persoalan yang dihadapi Indonesia pada tahun 1980 digambarkan secara ringkas dalam laporan disusun oleh The Javers Bank 3 tahun sebelumnya sebagai bagian dari permohonan Belanda untuk mendapatkan Marshall Aid. Catatan penulis, bantuan pembangunan dari Amerika Serikat. Dokumen ini menekankan bahwa tidaklah mungkin untuk mengukur secara lengkap kerusakan fisik yang dialami Indonesia selama dan sesudah perang. Tetapi dokumen itu menyebut bahwa angka perkiraan kerugian 2 miliar dolar dihitung pada nilai dolar tahun 1939. Jumlah ini kurang lebih sama dengan nilai PDB Indonesia pada tahun itu. Ada tabel 33, ini kapasitas produksi dari beberapa sektor ekonomi sebagai persentase dari kapasitas sebelum perang sekitar 1947. Oke. Dokumen ini memberikan perkiraan produksi di berbagai sektor sebagai persentase tingkat produksi sebelum perang. Masa revolusi juga ditandai oleh dua perkembangan lain, yaitu inflasi dan pergerakan penduduk yang luar biasa antar daerah serta antar kota dan desa.
Inflasi timbul karena adanya kelangkaan kronis barang-barang kebutuhan masyarakat dan penambahan uang beredar yang tidak terkendali. Kelangkaan kronis barang kebutuhan rakyat adalah konsekuensi langsung dari turunnya kapasitas produksi, terganggunya kegiatan rutin produksi sehari-hari, dan terhentinya ekspor impor karena blokade Belanda. Sedangkan pertumbuhan uang beredar bersumber dari percetakan uang oleh Republik untuk memenuhi kebutuhan pemerintahan dan perjuangan yang terus meningkat. Singkatnya, karena defisit anggaran terus-menerus yang hanya bisa ditutup dengan mencetak uang baru. Pada waktu itu, institusi-institusi normal pengumpul pendapatan negara, ini pajak, bea masuk, cukai, dan lain-lain tidak berfungsi. Sebagai catatan tambahan yang menggambarkan kekisruhan suasana, pada waktu itu beredar tidak satu mata uang tapi beberapa secara bersamaan. Ada uang yang dikeluarkan pemerintah pusat Republik, ada uang Republik yang dikeluarkan oleh para penguasa daerah, ada sisa-sisa uang pendudukan Jepang, dan ada uang yang dikeluarkan di Javas Bank. Masing-masing mempunyai nilai sendiri terhadap barang. Kepercayaan orang pada masing-masing mata uang berbeda, yang paling kurang dipercaya biasanya tidak pernah disimpan lama oleh pemegangnya dan secepatnya dibelanjakan. Artinya kecepatan sirkulasi atau velocity of circulation-nya paling tinggi. Uang di Javas Bank yang volume sirkulasinya tidak tersandra oleh defisit anggaran menjadi pilihan masyarakat untuk dipegang atau disimpan. Pembaca mungkin pernah mendengar hukum Greenspan yang berbunyi, bad money drives out good money. Hukum itu terjadi di masa ini. Tapi kemudian langkah-langkah penertiban dilakukan. Menjelang akhir masa ini, tinggal dua mata uang yang dominan, uang Republik Indonesia dan uang di Javas Bank. Baru pada awal dasawarsa 1950-an, keduanya dilebur menjadi satu mata uang nasional yang dikeluarkan oleh Bank Indonesia, ex di Javas Bank yang dinasionalisasi pada 1953. Masa revolusi juga mencatat terjadinya pergerakan penduduk besar-besaran antar daerah dengan konsekuensi luas pada kehidupan sosial, ekonomi, politik di tanah air. Ini adalah awal dari proses urbanisasi besar yang berkelanjutan dalam dekade-dekade selanjutnya sampai saat ini. Bab berikutnya membahas gejala ini. Kilas balik. Dalam 3 bab ini kita telah menelusuri perjalanan ekonomi Indonesia dari masa penjajahan Belanda, pendudukan Jepang, sampai masa revolusi fisik di akhir tahun 1940-an. Benang merah yang dapat kita tarik dari perjalanan sejarah itu adalah bahwa kondisi ekonomi yang dialami dalam suatu masa adalah hasil interaksi antara 3 hal. A. Kebijakan ekonomi yang diambil. B. Situasi politik yang menginspirasi dan mewadahi kebijakan tersebut. Dan C. Perkembangan dunia yang mempengaruhi keadaan dalam negeri. Sejarah juga menunjukkan bahwa kebijakan ekonomi yang diambil dalam suatu masa adalah turunan dari pandangan dan situasi politik yang dominan pada masa itu. Kebijakan ekonomi selalu diputuskan dan dilaksanakan dalam suatu konteks perpolitikan yang berkembang di masanya. Selanjutnya, keduanya, kebijakan dan situasi ekonomi serta pandangan dan situasi politik dalam negeri, dipengaruhi oleh perkembangan dunia, baik yang bersifat ekonomi seperti depresi dunia, ataupun yang bersifat politik seperti perang dunia. Mari kita ingat kembali secara cepat alur perjalanan sejarah ekonomi Indonesia sampai tahap ini. Kita mulai dengan VOC. Untuk makin meningkatkan keuntungannya, VOC memutuskan untuk mengambil langkah politik, yaitu menguasai secara langsung atau tidak langsung teritori demi teritori di Indonesia melalui diplomasi maupun operasi militer. Keberhasilannya dalam ekspansi teritorial membuat VOC bukan lagi sekedar kongsi dagang biasa, melainkan sudah menjadi sebuah pemerintahan di teritori yang dikuasainya. Disebut pemerintah kuasi karena tujuannya sebagai kongsi dagang tidak berubah, yaitu memperoleh keuntungan sebesar-besarnya bagi pemegang saham. Sejarah juga menunjukkan bahwa untuk melaksanakan kebijakan ekonomi diperlukan lembaga atau institusi pelaksana yang secara generik kita sebut birokrasi. VOC dengan jumlah pegawai yang terbatas dapat melaksanakan kebijakan ekonominya karena membangun sistem kolaborasi dengan para penguasa birokrasi lokal dan tradisional. Nusantara yang semula merupakan kawasan perdagangan yang relatif bebas dan terbuka, secara bertahap menjadi kawasan perdagangan yang dimonopoli dan tertutup. Setelah berlangsung 2 abad, karena berbagai sebab, tetapi terutama karena salah kelola dan korupsi, VOC bangkrut dan diambil alih oleh pemerintahan Belanda. Konteks politiknya pun berubah. Mulai saat itu Indonesia adalah Hindia Belanda, tanah jajahan yang secara formal menjadi bagian dari kerajaan Belanda. Meskipun nuansanya berbeda dengan VOC, dari segi tujuan utama politiknya tidak berbeda, yaitu mendapatkan surplus ekonomi maksimal dari tanah jajahan bagi kerajaan. Diterapkanlah sistem ekstraktif modern.
Dalam kurun waktu 1 abad atau abad 19, secara bertahap Hindia Belanda dibangun menjadi kawasan dengan sistem pemerintahan lengkap yang memiliki sistem birokrasi, hukum keuangan, dan jaringan infrastruktur sendiri seperti layaknya suatu negara bagian dari kerajaan Belanda. Kebijakan ekonomi ini untuk mencapai tujuan politik itu berubah dengan perjalanan waktu. Mula-mula sistem tanam paksa yang semuanya dilaksanakan dan dikendalikan oleh negara melalui aparat birokrasi pemerintah, sekali lagi, dengan kolaborasi dengan birokrasi tradisional. Kemudian karena perubahan suasana perpolitikan di Belanda, kebijakan ekonomi itu berubah menjadi kebijakan ekonomi liberal yang membuka luas investasi swasta dan menganut prinsip perdagangan bebas. Negara atau kerajaan tidak lagi monopoli surplus ekonomi yang dihasilkan di Hindia Belanda. Masuki abad 20 dan selama hampir 3 dasawarsa pertama abad tersebut, sistem ekonomi kolonial atau liberal ini mengalami masa kejayaannya, dengan kinerja ekonomi yang jauh melampaui apa yang dicapai di zaman VOC maupun zaman sistem tanam paksa. Kebijakan baru ini menciptakan sumber dinamika baru bagi ekonomi Hindia Belanda. Investasi besar-besaran masuk membawa serta tidak hanya modal tapi juga teknologi baru. Lahan-lahan baru dibuka. Di balik semua itu ada perkembangan mendasar yang memungkinkan semua itu terjadi, yakni itu bentuknya sistem administrasi pemerintahan kolonial yang efektif, sistem hukum terpadu, dan terbangunnya jaringan infrastruktur yang makin luas. Pilar kelembagaan inilah yang melandasi keberhasilan sistem ekonomi liberal. Komoditi ekspor Indonesia seperti gula, kopi, karet, tembakau, timah, minyak bumi meningkat pusat. Kemakmuran merembes pula ke penduduk Hindia Belanda. Suasana kehidupan terasa tertib dan aman. Namun menjelang akhir dasawarsa ketiga abad 20, kondisi berubah. Dunia digoncang oleh depresi ekonomi yang parah. Ekonomi Hindia Belanda yang sangat terbuka langsung terkena imbasnya. Timbul kesadaran politik bahwa ekonomi yang terlalu terbuka rentan terhadap gejolak luar negeri. Kebijakan perdagangan bebas ditinggalkan dan semangat politiknya berubah. Industri dan perdagangan dalam negeri harus dilindungi melalui kebijakan pengaturan impor, sistem perizinan, dan berbagai dukungan bagi industri dalam negeri. Tidak berapa lama kemudian, Perang Dunia II pecah. Jepang menguasai Indonesia dan konteks politik pun berubah lagi. Ekonomi Indonesia dikelola sebagai ekonomi perang. Transaksi sukarela atau mekanisme pasar dibekukan dan diganti dengan sistem ekonomi komando. Indonesia mengalami keterisolasian dengan dunia luar. Sarana dan prasarana produksi mengalami kerusakan. 3,5 tahun kesengsaraan yang luar biasa. Kemudian konteks politik berubah lagi. Bank Indonesia yang baru saja, Republik Indonesia yang baru diproklamasikan harus menghadapi konflik terus-menerus dengan Belanda. Suasana ketidakpastian keamanan politik ini tidak memungkinkan dilaksanakannya kebijakan ekonomi yang konsisten dan berkesinambungan. Ekonomi dan politik adalah dua sisi dari satu mata uang. Rangkuman 1. Depresi dunia berasal dari New York, kemudian dengan cepat merembet ke seluruh dunia. Proses deflasi terjadi. Panik, krisis perbankan, sektor real macet, PHK, daya beli masyarakat merosot. Stok barang tak laku meningkat, produsen mengurangi produksi dan karyawan, daya beli merosot. Stok barang tak laku meningkat, produsen mengurangi produksi, dan seterusnya. Hindia Belanda terkena imbasnya melalui anjloknya harga komoditi ekspor utama. Proses deflasi terjadi juga di sini dan dampaknya tidak hanya terbatas di sektor modern, tapi juga ke sektor tradisional. Dampak depresi di Hindia Belanda lebih panjang daripada di negara-negara lain, karena pemerintah tetap mempertahankan standar emas yang pada waktu itu sudah banyak ditinggalkan oleh negara-negara lain. Timbul kesadaran untuk meningkatkan ketahanan ekonomi dalam negeri terhadap gejolak ekonomi dunia. Kebijakan perdagangan bebas ditinggalkan dan kebijakan pengaturan dan substitusi impor diambil untuk memperkuat struktur ekonomi dalam negeri dan mengurangi ketergantungan pada ekspor impor yang berlebihan. Produksi industri dalam negeri meningkat sampai datangnya Jepang di Indonesia pada tahun 1942. Kebijakan substitusi impor berhasil karena masih berada pada tahap muda dan ditopang oleh birokrasi yang efektif. 4. Tahun 1942, Belanda di Indonesia hanya menyerah kepada Jepang, mengakhiri ratusan tahun kolonialisme Belanda di Indonesia dan awal dari 3,5 tahun masa pemerintahan Jepang yang keras. Ekonomi Indonesia menjadi ekonomi perang. Tujuan utama seluruh kegiatan ekonomi adalah untuk memenuhi kebutuhan perang Jepang, bukan kebutuhan masyarakat. Ekonomi dijalankan melalui perintah, penguasa perang, transaksi sukarela, mekanisme pasar sangat terbatas dan hanya terjadi celah-celah sempit sektor ekonomi yang tidak terjangkau penguasa. Kesejahteraan rakyat sangat menurun. Selama 4 tahun setelah Jepang menyerah pada bulan Agustus 1945, Indonesia terus-menerus mengalami situasi konflik sebagai akibat dari konfrontasi antara republik yang baru berdiri dan Belanda yang ingin kembali menguasai tanah jajahannya.
Masa revolusi diwarnai oleh penurunan produksi nasional sebagai akibat dari kerusakan kapasitas produksi di semua sektor, hambatan kegiatan rutin produksi dan perdagangan, dan blokade Laut Belanda. Bersama-sama dengan peningkatan jumlah uang beredar untuk menutup defisit anggaran menimbulkan inflasi yang tinggi. Masa ini juga diwarnai oleh terjadinya pergeseran penduduk besar-besaran antar daerah dengan berbagai konsekuensi sosial ekonominya. 6. Kilas balik perjalanan perekonomian Indonesia selama lebih dari 3 abad menunjukkan bahwa ekonomi dan politik ada dua sisi dari satu mata uang. Biasanya politiklah yang mendikte ekonomi. Pandangan politik dan sasaran politik menentukan sasaran dan corak kebijakan ekonomi yang dipakai untuk mencapai sasaran tersebut. Tema ini berulang dari masa ke masa.